Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang indera pendengaran. Pengertian anatomi indera pendengaran. Indera pendengar manusia adalah telinga. Selain sebagai indera pendengar, telinga juga berfungsi sebagai alat keseimbangan. Telinga manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Bagian-bagian telinga. Yang pertama yaitu telinga luar. Telinga luar terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pina. Pina adalah satu-satunya bagian telinga yang terlihat atau yang sering kita sebut juga dengan daun telinga. Kedua, saluran telinga. Saluran telinga kira-kira panjangnya 3 cm pada orang dewasa dan sedikit berbentuk S. Bagian telinga kedua yaitu telinga tengah. Telinga tengah adalah ruang berisi udara dalam pars petrosa osis temporalis yang dilapisi membran mukosa. Di dalamnya terdapat tulang-tulang pendengaran seperti incus, melus, dan stapes yang berfungsi meneruskan getaran membran timpani atau gendangan ke perilim telinga dalam. Selanjutnya adalah telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam adalah bagian terakhir dari telinga mendukung kita untuk menerjemahkan gelombang suara menjadi informasi yang dapat dikenali. Telinga bagian dalam terdiri atas 3 bagian, yaitu yang pertama adalah koklea. Koklea adalah bagian dari dalam telinga yang berbentuk rumah siput. Koklea melayani dengan lebih dari 15.000 rambut kecil dan memiliki cairan atau perilim yang bergerak di dalamnya. Di koklea, gelombang suara diubah menjadi impuls listrik yang dikirim ke otak, lalu otak kemudian menerjemahkan impuls ke dalam suara yang kita ketahui dan pahami. Kemudian yang kedua adalah vestibular, bagian penting dari bagian dalam telinga yang membantu keseimbangan. Terdiri dari utrikel dan sakule, yaitu sel rambut yang menjaga keseimbangan kepala terhadap gaya gravitasi, atau biasa disebut juga sebagai reseptor gravitasi. Dan yang ketiga adalah semikuler. Semikuler adalah bagian yang memiliki 3 saluran berbeda, yaitu kanalis semisirkularis horizontal, kanalis semisirkularis vertikal atas, dan kanalis semisirkularis vertikal belakang. Di mana pada masing-masing kanalis terdapat ampula. Ampula sendiri mempunyai fungsi keseimbangan dinamis yang mengatur kesadaran kepala saat terjadi gerakan memutar atau rotasi. Bunyi dapat didengar manusia melalui transmisi getaran bunyi. Terdapat 2 jenis transmisi getaran bunyi. Yang pertama, transmisi hawa atau aerotimponal, yaitu jalannya getaran melalui penghantar hawa. Jalannya transmisi yaitu, pertama, sumber suara menggetarkan udara, lalu masuk ke daun telinga, dan diteruskan ke meatus acusticus externus, yang kemudian menggetarkan membrana timpani, lalu diteruskan ke osikula auditiva, dan menggetarkan perilimfe, lalu menggetarkan membrana basalis, dan juga menggetarkan organon corti atau reseptor pendengaran, lalu diteruskan ke membrana tectoria, dan menstimulasi ujung rambut neuroepitel, kemudian diteruskan ke nervus cochlearis, lalu masuk ke otak, tepatnya pada bagian lobus temporalis, dan akhirnya sadar akan bunyi. Yang kedua, transmisi tulang atau craniotimponal, yaitu jalannya getaran melalui penghantar tulang. Jalannya impuls yaitu getaran sumber suara menggetarkan tulang kepala, kemudian menggetarkan perilimfe pada skala vestibuli, dan diteruskan ke skala timpani, dan proses selanjutnya sama dengan penghantaran melalui aerotimponal. Fisiologi pendengaran. Suara yang ditangkap daun telinga disalurkan melalui liang telinga untuk diarahkan ke gendang telinga. Gendang telinga akan bergetar bila tersentuh gelombang suara dan meneruskan getaran ke tulang-tulang pendengaran atau incus, malleus, dan stapes. Ketiga tulang saling berhubungan ini akan memperbesar getaran. Fenomena auditorik. Wells dan Matthews menyebut halusinasi auditorik adalah fenomena sisipan ke dalam kesadaran, intrusion into awareness, di mana seseorang yang mengalami halusinasi auditorik memiliki suatu gambaran mental yang diyakininya sebagai stimulus dari luar. Fungsi korteks cerebri pada pendengaran. Korteks pendengaran terletak terutama pada daerah supratemporal gyrus temporalis superior, tetapi juga meluas melewati batas lateral lobus temporalis. Korteks primer pendengaran memberikan respon terhadap frekuensi tinggi dan bagian-bagian lain terhadap frekuensi rendah. Korteks asosiasi pendengaran sekunder di gyrus temporalis superior di belakang gyrus H berhubungan dengan kemampuan menerjemahkan apa yang didengar. Efek kerusakan pada korteks auditori primer dan sekunder atau dalam kurung asosiasi. Efek kerusakan korteks auditori primer
Bila pusat pendengaran primer rusak, akan mengakibatkan tajam pendengaran menurun. Efek kerusakan korteks auditori sekunder atau asosiasi pendengaran. Kerusakan korteks auditori sekunder pada Fismer, otak yang dominan sering menyebabkan orang kehilangan pengertian kata-kata atau pengalaman auditorius lainnya bahkan meskipun ia mendengar, atau orang tidak tuli tetapi tidak mengerti apa yang ia dengar, atau disebut dengan agnosia auditorik. Afasia sensorik adalah kehilangan daya pengertian bahasa yang digunakan sehari-hari dari kecil. Kemampuan indera pendengar dalam merespon stimulus getaran udara. Salah satu bagian indera pendengar yang merespon getaran udara ialah telinga tengah yang merupakan rongga berisi udara dan berfungsi menjaga tekanan udara agar tetap seimbang. Beberapa organ yang berperan penting dalam proses pendengaran adalah membran tectoria, sterosila, dan membran basilaris. Fungsi keseimbangan dari organ auditori. Fungsi keseimbangan dari organ auditori bagian ini merupakan kunci dari indera pendengaran dan fungsi keseimbangan tubuh. Demikianlah penjelasan kami dari kelompok 5. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.